Perkenalkan, namaku Anggri. Aku baru pertama mengangkat sebuah kisah nyata di hidupku, di mana mungkin kisah ini membuat hidupku lebih menghargai orang lain dan mungkin membuat kalian mengerti bagaimana berada di posisi seseorang yang tidak pernah dihargai. Kisah ini sangat menarik bagiku, di mana aku bisa flashback untuk memikirkan apakah ini adalah balasan perbuatanku di masa lalu. Oke, langsung saja di awal cerita ya. Aku adalah wanita yang hampir tidak memiliki teman perempuan. Ya, kebanyakan temanku adalah laki-laki. Aku lebih senang memiliki teman seperti mereka. Bahkan di antara mereka ada yang sudah menikah dan punya anak. Tetapi bagiku mereka menginspirasi. Bahkan kadang melindungi dan menyupportku. Maklum, aku anak tunggal yang tidak begitu mengenal sosok ayah. Bahkan orang pertama yang dijuluki cinta pertama anak perempuan itu tidak berlaku padaku. Karena gayaku sedikit tomboy, aku banyak mengikuti kegiatan yang dilakukan anak cowok. Game adalah salah satunya. Aku adalah penggila game, di mana aku bisa melepaskan masalah hidupku di dalamnya. Bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan suara-suara baru, dan cerita baru dari mereka. Ya, disinilah aku awal mula bertemu dengannya. Aku memanggilnya dengan sebutan Mas, yang penuh kasih sayang. Aku dulu adalah gamers yang noob, mainnya tidak bisa, dan bisa sanggup main hingga 10 jam lebih. Tetapi ini tidak berlaku lagi karena Mas. Ya, anggap saja ini adalah cerita versiku yang mungkin akan berbeda dari versi dia. Jika kalian berada di posisiku atau posisinya, mungkin kalian bisa mengerti. Atau mungkin memiliki kisah yang hampir sama, bisa kalian tulis cerita kalian di kolom komentar. Oke. Aku mengenalnya entah dari mana, aku lupa. Waktu bermain dari random atau temennya siapa gitu aku lupa. Dan aku tuh main sama dia sejak akhir 2019. Menurutku dia adalah pria yang asik dan terlihat care. Waktu berlalu hingga suatu hari dia meminta nomor WA aku. Ya, setelah itu kalian tahulah namanya PDKT. Dan chat panjang kita lakukan. Dimulai dari dia bercerita tentang hidupnya, masa-masa sulit di hidupnya, dan perjuangannya dia. Itulah yang membuatku kagum kepadanya. Dimana dia adalah orang yang sangat kuat dalam menjalani hidup dan pantang menyerah. Karena itu, aku membukakan hati lagi. Sebenarnya aku sudah muak merasakan dengan cinta. Tetapi kali pertama aku bertemu dengannya, aku melakukan kemuakan itu lagi dan berharap bahwa ini adalah yang terakhir. Kisah hidup yang hampir sama, yaitu kisah yang berat, membuatku berpikir dan selalu berharap jika kita bersama, kita mulainya dari awal, maka kita akan menciptakan bahagia bersama. Tetapi aku salah. Hidupnya yang berat mengalahkan hatinya. Hati yang begitu tulus diubah menjadi emosi dan penuh keegoisan yang membuat semua orang buruk jika tidak sesuai dengan keinginannya. Aku paham dengan itu, karena mungkin dia sedang lelah dalam mencari jati diri, dan mungkin hidupnya telah mengalahkannya. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk hidup orang lain. Kita hanya perlu memahami dan menerima. Tetapi siapa sangka, aku pun menyerah dengan itu semua. Mas adalah orang yang tampan, bisa dibilang berkecukupan, pandai menabung, pekerja kelas, perfect lah. Dia sanggup bekerja dan kuliah. Aku belum pernah bertemu dengannya, sama sekali belum pernah. Hanya lewat video call dan telepon saja. Tetapi
Sifat dinginnya lah yang membuat diriku kembali berani untuk jalani cinta. Mas adalah orang yang dingin, kaku, egois, tetapi dia tahu bagaimana membuatku kagum dan jatuh cinta lagi, dan lagi. Banyak caranya menunjukkan cinta yang belum pernah aku temui. Kejutan perkataan dan perlakuan membuatku tidak bisa berhenti untuk memikirkannya. Sayangnya, sifat egoisnya selalu muncul dan membuatku menangis setiap dia melakukannya. Buruk sifatnya adalah apapun yang dia katakan harus kita turuti. Baik kita nyaman atau enggak, dia enggak peduli. Aku tahu mengapa dia melakukan itu. Mungkin ingin melindungi aku atau takut kehilangan aku. Entahlah, hanya dia dan Allah yang tahu. Setiap ada hal sepele seperti aku main game tanpanya, chat dengan sahabatku pria atau tiba-tiba moodnya berubah, dia selalu bilang, "Makasih, aku gak pengen kenal kamu lagi. Suwon, seperti itu. Seakan dia selalu mempunyai alasan agar meninggalkanku. Lalu setelah itu, dia blokir seluruh akses komunikasi. Kalian tahu apa yang aku rasa? Sedih, gemeter, lemes, nangis, dan jantungku selalu berdebar dengan kuat. Seakan aku ingat ceritaku di masa lalu, dan seakan aku adalah orang yang tidak boleh salah di matanya. Aku bingung, kenapa dia tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik, bicara dengan halus, dan mengatakan semua maksudnya. Apa dia tidak ingin mempertahankan hubungan ini? 180 derajat berbeda denganku. Aku seakan mengemis, meminta dia unblock dan memaafkan kesalahanku yang aku pun gak tahu apa itu. Aku bingung dengannya. Bahkan kadang chat balasan tidak sesuai dengan apa yang aku katakan. Terkesan seperti salah kirim. Dan ketika dia males, kalian tahu, hanya stiker dan emoticon senyum yang dikirim kepadaku. Dan bodohnya aku hanya bisa sabar dan menerima semua dan bertanya apa dia baik-baik saja. Setiap orang mempunyai masalah masing-masing, mempunyai masa lalu dan trauma masing-masing. Tetapi dia tidak peduli. Dia salah paham dengan apa yang kita lakukan. Seakan dia pernah bilang kalau aku harus mencari orang lain. Apa dia nggak berpikir kalau dia berkata seperti itu menyakiti kita yang mencintainya? Aku mengemis padanya. Benar-benar ngemis. Gila, aku nggak tahu gimana sih pikirannya dia. Oke, kalau dia cemburu nggak masalah. Dia selalu berkata kasar, tapi aku nggak peduli dengan itu, karena mungkin yang namanya buta dengan cinta. Bucin ya. Dan aku selalu bilang, kalau aku nggak sayang kepadanya, nggak mungkin tak hubungin kayak gini, nggak mungkin tak SMS. Padahal sekarang SMS pun nggak ada, jarang gitu orang yang mau SMS kalau nggak benar-benar penting kan. Ngata-ngatain aku wanita nggak benar dan semuanya lah. Bahkan aku pun pernah membuat status tentang wajahnya. Itu pun juga salah, masih diartikan salah juga seperti itu. Mungkin aku berpikir bahwa ini adalah hubungan yang terakhir, karena aku akan menjaganya sekuat tenaga bisa mungkin. Tapi dia masih berpikir aku salah. Aku sudah lelah sebenarnya, tapi bagaimana?
Hanya aku yang sabar menghadapinya. Hanya aku yang menyayanginya seperti ini. Hanya aku yang ngemis kepadanya. Aku pun sudah menurut apapun perkataan yang dia katakan. Sumpah aku pun sakit hati dia gak peduli padaku. Dan aku membantunya itu dengan ikhlas. Bahkan saat dia melakukan pekerjaannya, apakah itu? Ya, pekerjaan UAS. Dia tidak bisa melakukannya karena mungkin dia capek, dia kerja. Aku bantu setulus hati. Aku selesaikan semua tugasnya. Itu pun juga masih salah di matanya. Aku masih ingat salah satu huruf aja. Dia maki-maki aku seperti apa. Seakan aku tuh gak melakukan apa-apa gitu loh dari awal. Padahal semua tugasnya aku yang mengerjakan. Oke, gak boleh diungkit-ungkit, aku ikhlas. Tapi kenapa dia tidak bisa menghargai aku seperti itu? Ya Allah. Dan sekarang seperti ini. Kalau kita salah, harusnya kalau dia sayang sama kita, dia itu mengingatkan kita, ya kan? Bagaimana dia mengingatkan, kamu tuh jangan begini, aku gak suka kamu gini. Tapi dia enggak, dia langsung memutuskan, dia langsung blokir nomor kamu gak bisa hubungi dia. Dan kamu ngemis-ngemis SMS bilang kalau kita itu gak bisa kayak gini, kamu harus gini. Kamu ngomong dari awal lagi, kamu ngemis perasaan kamu ke dia. Sampai aku bilang aku pun gak pantas buat dia. Ya Allah, mungkin kan kalau namanya orang yang salah, kita butuh dibimbing. Kalau kita salah, kita butuh diarahin kemana jalan yang benar. Iya kan? Aku pun salah satu angka dalam menyebutkan, gimana sih kalau HP itu kadang tipu, salah sebut nama A sama I gitu aja dia marahnya minta ampun, sumpah. Seakan dia tuh gak peduli dengan perasaan kita. Bodoh amat, aku loh yang tersakiti. Seakan itu kita yang menyakiti dia gitu. Aku pun tulus sayang sama dia, tapi dia gak kelihatan, gak bisa nampak itu rasa sayangku tuh. Aku gak boleh cemburu. Sekarang aku sebenarnya adalah orang yang egois. Tapi apabila batu disamakan dengan batu, dipukul sama-sama, gak ada yang ngalah kan. Aku pun mengalah, pun sabar semua, aku sabar. Dan kalau dia ingin mengukur seberapa sabarku, aku gak pernah sesabar ini ke orang-orang. Gak pernah sesabar ini. Mungkin aku berpikir ini ujianku untuk menunjukkan caranya gimana aku benar-benar menghargai hubungan, gimana aku sabar, aku bisa sayang sama orang lebih dari aku sendiri. Dan benar saja, aku sakit hati. Sayangku ke dia itu lebih gitu loh. Dan dia gak sadar kalau aku ngasih itu ke dia. Kadang aku SMS ke dia itu pun dalam keadaan gemetar, lemas, nangis, gak bisa ngomong apa-apa. Dan aku ngetik panjang lebar itu dia gak peduli. Dia gak balas itu. Gila, segitunya ya. Dan dia cuma jawab apa, udah gak butuh, percuma aku minta tolong kalau gak ikhlas. Dia bilang carilah bahagia sama yang lain. Aku ngerasa gak ada gunanya. Gila, sumpah, kalau kalian jadi aku tuh gimana sih sebenarnya? Namanya cewek, apalagi temannya pria, dia tahu gimana batas-batasnya. Apalagi temannya itu udah punya anak, udah punya istri kan. Segitunya dia gak percaya sama aku. Padahal aku pun ada masalah sendiri dalam keluarga. Tapi dia gak peduli. Aku lelah pun dia gak peduli.
Bahkan kemarin adikku meninggal pun dia gak peduli. Aku cerita kalau adikku sudah tiada, tetapi dia malah membalas, ini loh masalahku lebih besar, aku kehilangan ini, aku kehilangan ini. Sedikit-sedikit dia merasa kecewa ke aku. Apa dia itu gak berpikir kalau dia itu mengecewakan aku juga, dia menyakiti hatiku juga. Aku lelah, teman-teman. Bayangkan kalau kita itu nggak pernah aku itu nggak pernah buka namanya WA ya, maksudnya WA aku kontaknya siapa aja itu aku nggak peduli, aku lupa gitu. Dan saat itu ada mantannya temanku ngechat aku, nanyain apakah dia bener, ini tuh tetangganya loh, tetangganya. Aku cuma tanya, dia doain aku sama dia buat baik, tapi dia salah paham lagi. Ya Allah, dia bilang gak usah hubungin aku lagi. Ya gimana sih, selalu salah gitu di matanya. Dia tuh selalu salah paham dan dia merasa dialah yang tersakiti. Perjuanganku itu gak kelihatan sama sekali. Saya bingung. Bilang cowokku banyak lah, iya kali temanku semua aku pacaran, kan ya enggak, kan kita bisa menjaga gitu siapa yang kita berjuangkan, siapa yang enggak. Dia bilang bejat lah, apalah. Sudahlah, carilah yang lain. Maaf, aku sudah terlanjur sakit hati. Ya, terus kamu itu menyakiti hatiku itu kamu berpikir apa enggak? Mungkin dia emosi, oke, aku selalu sabar, selalu terima dia ya kan. Bahkan aku bertanya alamatnya kepada temennya, buat aku kesana, itu pun disalah artikan. Terserah lah. Aku tuh bingung sama dia, sampai akhirnya di suatu hari aku sudah capek sama dia. Bukannya aku berhenti ya, namanya capek itu bukan berhenti, teman-teman. Kita rehat sejenak. Di hidup kita itu banyak masalah masing-masing, bahkan aku gak bisa berbuat apa-apa lainnya bersabar. Nangis. Aku menghargai dia sebagai calon imam, dimana kalau imam kan harus diturutin meskipun bakal membunuh kita ya kan. Aku tahu gimana rasanya mengerti menjadi dia gitu. Dia egois, aku ngalah. Dia marah, aku pun ngalah. Bahkan dia sakit, dia jatuh pun itu aku yang nangis. Gila gak? Sampai aku tuh cuma bisa berdoa semoga dia tuh hatinya dibukakan, hatinya dibalikan menjadi lebih sayang kayak gitu. Tapi apa? Aku tetap ngemis gitu. Ya ampun, itu pun gak kelihatan gitu. Dan sekarang aku udah pasrah, teman-teman. Aku sudah gak bisa memaksa hatinya. Kan percuma ya kalau kita gak pernah dihargai, kita gak pernah terlihat gitu di matanya, kan percuma gitu. Gimana sih menurut kalian? Kalau setiap saat kita itu gak dihargai, bener sih dia mencintai kita, tapi caranya dia itu lebih gak menghargai kita gitu. Aku pun udah pasrah, aku bingung gimana gitu. Percuma hati jika hatinya itu kayak nggak mau berusaha untuk nyatuin gitu. Kan ada ya cara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Kenapa dia memilih cara seperti blokir, memutuskan hubungan? Oke, kalau dia meminta kalau itu untuk meredam emosinya sejenak, nggak apa sih. Tapi itu selalu diulang. Dia nggak pernah belajar, dia pernah menyesal karena itu. Aku tahu sih, emang laki-laki itu harus kuat. Tapi apa salahnya jika hatinya lembut? Bukan berarti dia lembek dong. Justru karena dia itu bisa lebih menghargai. Oh, dia bisa berpikir gimana caranya itu kita berada di posisinya dia. Oh, kita kalau ada di posisinya dia, kita tahu gimana itu rasanya.
padahal nggak ada niatan gitu. Aku ngegame aja, kan nggak mungkin dong kalau aku sudah menjaga hati aku main ke hati sana ke hati sini kan. Kecuali kalau kita sakit hati sama dia, terus ada sekarang gini, kalau kalian sakit hati terus ada seseorang yang peduli, otomatis kan kita akan mempedulikan orang tersebut juga kan. Kita akan beralih ke orang yang lebih peduli kepada kita. Tapi beda lagi kalau kita itu masih sayang kayak gitu. Mungkin dia itu belum pernah nyesel sih gitu, belum ngalamin gimana rasanya gak dihargain. Karena itu aku muja-muja dia kayak gimana kan, karena aku pernah di masa lalu seperti itu. Ada masa dimana seseorang istirahat, bukan berhenti. Dan semoga kamu mendengarkan ini, kamu sadar dan mengerti apa yang aku maksud. Kamu akan bisa membedakan mana orang yang tulus dan tidak. Setiap kamu menyelesaikan masalah, harusnya kamu itu berpikir, bukan emosi seperti itu. Dan saat kamu memutuskan sebuah masalah, kamu harus memikirkan bagaimana efeknya kepada kamu dan kepada orang lain. Kadang itu kita berpikir gimana caranya untuk tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti hati kita sendiri. Kalau secara Jawa itu ada perkataan, nuruti hati tapi ra pernah diregani, nuruti pikiran tapi wedi kelangan. Atau yang bisa disebut menuruti hati tapi kita tidak pernah dihargai, atau kita menuruti pikiran kita tapi kita takut kehilangan dia. Oke, segitu aja aku cerita. Yang penting untuk kalian yang mendengarkan cerita ini sampai selesai, aku harap kalian dalam memutuskan sesuatu jangan emosi. Pikirkan dulu perasaan kalian, perasaan orang lain. Jika kalian melakukan itu, kalian berada di posisi itu, kalian berpikir gimana perasaannya. Terus kemudian kalau ada masalah, diselesaikan baik-baik, jangan langsung memutuskan. Sekarang kalau kuku kita panjang, kita nggak mungkin kan potong jari kita, tapi kita akan potong kukunya, potong yang masalahnya itu kan ada di kuku. Kenapa kita harus potong jari? Kan kita nyesel nanti kita kehilangan jari kan? Seperti itu. Jadi kalian kalau punya masalah berpikir lagi yang panjang, jangan sampai ada masalah seperti ini. Ya, kalian harus bisa menghargai orang lain lah. Kalau kalian ingin dihargai, hargailah orang lain. Mungkin orang lain ini sedang menghargai kalian karena mereka dulu pernah gak dihargai, terus dia menghargai kamu, sedangkan kamu tidak menghargainya. Entah di masa yang akan mendatang kamu tidak akan dihargai orang lain. Karena hidup itu hukum karma. Kamu yang menanam dan kamu sendiri yang akan mendapatkan hasilnya dari yang kamu tanam. Jadi sekian dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tulis di kolom komentar apabila kalian menyukai cerita ini, benar ini kisah nyata. Kalau enggak, kalian bisa kasih masukan ke aku gimana caranya menyelesaikan masalah. Dan tetap sabar menjadi seseorang yang tidak pernah dihargai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow IG aku Anggi Wahyu Pratiwi, dan kalian harus sabar ya. Karena hidup itu berat sayang.